Paulus, ini menarik kalau kita melihat pergerakan harga komoditas selama semester 1 2024 ini masih cukup bervariasi. Ada harga emas yang sudah mencetak lagi rekor tertinggi, tapi ada juga beberapa komoditas yang harganya stagnan. Evaluasi dari Bapak kinerja untuk bursa future sendiri di Indonesia seperti apa? Hingga semester pertama tahun 2024 ini sangat tercatat sangat baik. Masih ada pertumbuhan yang sangat positif, ya memang masih didominasi oleh kontrak emas khususnya, dan kurang lebih besar dari 60% dari market share dari yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta, diikuti oleh dengan penyaluran amanat luar negeri khususnya dalam single stocks di New York Stock Exchange dan di Nasdaq sendiri. Itu sangat dominan sekali, dan pertumbuhan kami di semester pertama masih inline dan bahkan melebihi dari target yang kita tetapkan dalam semester pertama. Baik, lalu seperti apa harga komoditas secara global ini mempengaruhi bursa berjangka? Oke, kalau kita melirik dari pergerakan harga, bagi kami di Bursa Berjangka Jakarta, kami tidak melihat bahwa kalau harga murah itu akan banyak demand. Karena di Bursa Berjangka Jakarta ini kita memperdagangkan dari dua arah. Baik itu harga komoditi menaik ataupun harga komoditi menurun. Itu ada opportunity untuk mendapatkan take profit dari market yang ada. Sehingga dengan adanya booming terhadap harga-harga komoditi maupun terjadinya penurunan harga komoditi, masih banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan profit dari market berjangka di Indonesia. Baik, apakah ini menjadi salah satu alasan pertumbuhan bursa berjangka di Indonesia ini tetap tinggi di saat pasar keuangan dan juga pasar modal ini selama semester 1 mungkin masih sangat volatil sekali? Ya, justru kami mengharapkan di Bursa Berjangka Jakarta terjadi volatilitas market. Pada saat terjadi volatilitas market, banyak sekali investor yang bisa menggunakan momen tertentu ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dari market. Karena volatilitas market itu jika dibandingkan dengan stagnan harga komoditi itu akan lebih jenuh, tidak ada pergerakan. Ya, sehingga volatilitas itu merupakan sebuah rezeki buat investasi di perdagangan komoditi. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan transaksi untuk komoditas emas di bursa berjangka ini mungkin menjadi transaksi yang paling besar di semester 1 2024 ini. Betul. Begitu. Apakah ini terpengaruh karena harga emas yang juga terus-menerus tinggi? Apalagi tadi Bapak sampaikan sebenarnya kenaikan harga ini tidak terlalu berpengaruh pada bursa berjangka. Ini juga terkait dengan psikologi ya Bu Anneke ya. Tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia khususnya pada saat harga komoditi bergerak, khususnya emas ya, di mana emas itu diketahui di semua level income yang ada di Indonesia, itu semakin banyak orang yang mengejar. Ya, ini juga turut membantu untuk meningkatkan jumlah pencapaian di Bursa Berjangka Jakarta. Baik, mungkin Bapak boleh sampaikan proporsinya seperti apa di Jakarta Futures Exchange investor yang menaruh dananya untuk komoditas emas dibandingkan dengan komoditas lainnya? Ya, kalau dilihat dengan komoditi emas, investor itu di all level ya Bu ya. Namun kita harus pikirkan bahwa yang ada terjadi di Bursa Berjangka Jakarta, emas kita ada dua tipe Bu. Ada pasar fisik emas dan juga ada pasar spot untuk perdagangan futuresnya. Sehingga kalau kita melihat pertumbuhan paling besar dari jumlah volume itu sebenarnya terjadi di paper contract yang non-delivery. Ya, sementara kalau yang untuk pasar fisik emas, kita itu adalah bisa delivery goods, itu pertumbuhan clients-nya itu lebih tinggi, Bu. Baik, apa yang menjadi alasannya? Karena masyarakat itu memahami mengenai emas. Hampir seperti yang saya katakan, hampir di semua level penduduk di Indonesia mengetahui emas itu seperti apa. Sehingga itu banyak sekali para investor menggunakan momen untuk bisa mendapatkan take profit. Ya, meskipun terkadang salah posisi. Ya, namun kalau pada saat kita berbicara mengenai pasar fisik emas, itu yang dipegang itu adalah gramisasi, bukan pergerakan harganya. Itu ada perbedaan yang sangat mendasar antara futures contract dengan spot market. Baik, tadi Bapak sampaikan juga target pertumbuhan di tahun ini bahkan sudah terlampaui. Yeah. Artinya di atas ekspektasi. Mungkin Bapak boleh sampaikan berapa besar sih di atas ekspektasi dan target awalnya seperti apa? Yang kami sangat tidak menduga itu terjadi lonjakan yang sangat luar biasa itu di penyaluran amanat luar negeri, khususnya di single stocks.
itu pertumbuhannya sangat luar biasa, itu jauh bahkan sudah melebihi dari target 1 tahun yang kita capai dalam semester pertama di tahun 2024. Karena ada terjadinya sebuah pergerakan global, khususnya market di US stocks di Amerika. Itu pertumbuhannya sangat signifikan di Bursa Berjangka Jakarta. Baik, dan apa yang menjadi alasannya? Apakah karena investor ini mungkin lebih optimistis terhadap pergerakan yang ada di global daripada di dalam negeri? Tidak juga. Karena pada umumnya yang bergerak, yang melakukan investasi, para investor di Indonesia juga mereka punya portfolio terhadap market di Indonesia. Tapi mereka bisa melihat kecenderungan lebih besar yang mana yang menghasilkan buat seorang investor di dalam market. Itu dan pergerakan di Amerika saat ini relatif cukup volatile, khususnya di yang terjadi di New York Stock Exchange dan Nasdaq, sehingga itu mereka menggunakan momen untuk take profit, karena investor itu hanya memikirkan bagaimana untuk take profit dari market tanpa memperhitungkan berapa lama. Ya. Baik, dan kalau kita mengingat di Amerika Serikat sendiri ini kan menghadapi election gitu, apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi minat investor untuk mengejar profit lagi di saat market mungkin lebih volatil? Ya, saya rasa demikian. Saya masih optimis bahwa meskipun election di US yang sedang akan berlangsung, itu akan mempengaruhi juga minat investor karena tidak hanya dari Indonesia, ya bahkan dari berbagai negara yang bisa akses masuk ke market US khususnya. Baik, kalau berkaca pada election sebelumnya, seperti apa biasanya tren volatilitas yang ada di bursa berjangka? Nah, kita tidak bisa pungkiri karena politics di Amerika juga, partai-partai pengusung itu tentunya mempengaruhi siapa dekat dengan siapa, kebijakannya akan berkiblat mengarah ke lebih besar yang mencondong menguntungkan siapa, itu pasti akan terjadi di market, khususnya dengan president election di US ini. Ya, tentunya ini pasti akan ada saham emiten-emiten tertentu akan mengalami volatilitas lebih tinggi ataupun ada volatilitas yang akan lebih menurun. Seperti apa ini akan mempengaruhi bursa berjangka di dalam negeri? Tentunya relatif kalau kita korelasikan dengan bursa di dalam negeri, kita melihat adalah komoditi apa yang berhubungan tidak dengan emiten yang ada di lantai bursa di Amerika. Apakah raw materialnya, apakah end produknya, itu tentunya punya korelasi yang masing-masing berbeda antara satu emiten dengan emiten yang lainnya yang berasal di Indonesia, sehingga bisa mempengaruhi juga minat investor dari Indonesia. Baik, lalu komoditas apa yang mungkin menurut Bapak ini akan mendapatkan minat paling besar dari investor di dalam negeri ya, seiring juga dengan adanya election di Amerika Serikat? Saya rasa dari sektor, kalau dilihat dari futures itu bisa lihat dari ada batu bara, dari CPO, dan juga dari beberapa mining, ya tin, timah, dan juga mungkin dari nikel. Itu akan mempengaruhi lebih signifikan untuk emiten-emiten tersebut di samping dengan teknologi. Baik, ini menarik ya, batu bara dan juga saham-saham logam tadi Bapak sampaikan begitu ya. Apa yang menjadi alasannya kenapa ini mungkin lebih akan menarik para investor daripada komoditas lainnya seperti emas yang jelas-jelas sekarang kalau kita lihat secara global harganya masih juga sangat volatil? Ya. Jika kalau kita bandingkan dengan emas, tentunya dua hal yang berbeda. Karena emas itu kan masih dikenal dengan safe haven. Sementara untuk komoditi tambang itu berhubungan dengan production. Ya tentunya production akan ada linear derivatif seterusnya untuk bisa menghasilkan sebuah end product yang dihasilkan dari sebuah proses produksi. Berbeda dengan emas. Kalau emas kita hold, kita bisa memahami naik turunnya dan kita bisa mengeksekut kapan saja. Bisa melikuidasi melalui market. Sementara untuk emiten saham masih juga banyak dipengaruhi dengan sumber-sumber material lainnya untuk bisa menghasilkan sebuah end product.